Perkenalkan, saya Theo Paulus Dam, kelas 2024H, mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi teori behavioristik. Behavioristik adalah aliran dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang terlihat dan dapat diamati. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, perilaku dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Salah satu faktor yang mendasari perlunya perubahan praktek pembelajaran di kelas yang masih sangat tradisional adalah faktor psikologis yang ditandai dengan munculnya teori belajar yang disebut dengan behavioristik. Pengertian belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan guru sudah mengajarkannya dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Mengapa demikian? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Dalam pendekatan behavioristik, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor adalah 3 ranah yang saling berkaitan dan penting dalam proses pembelajaran. Behavioristik menekankan perubahan perilaku yang teramati sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Namun, aspek kognitif atau pemikiran dan pengetahuan, dan yang kedua, aspek afektif atau emosi dan sikap, serta yang ketiga itu aspek psikomotorik atau keterampilan fisik. Ketiga aspek ini juga berperan penting dalam membentuk perilaku individu. Dan ketiga aspek ini memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran. Misalnya, pemahaman kognitif atau memahami cara melakukan gerakan tarian hingga dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan psikomotorik atau melakukan gerakan tarian dengan benar. Selain itu, minat dan sikap
itu termasuk dalam aspek afektif, dapat memotivasi individu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan kognitif dan psikomotorik. Sekian saja video dari saya. Terima kasih.